Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita telah membahas sifat-sifat dan ciri-ciri Ahlus Sunnah. Dan kita sudah mendapatkan poin-poin yang terpenting. Ini wajibnya kita berpegang dengan Quran dan Sunnah. Wajibnya kita memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, dan sudah pernah dibahas di masjid ini atau di Al-Asr tentang masalah tauhid, dan itu juga merupakan prinsip Ahlus Sunnah, dan kehati-hatian kita agar jangan sampai kita lancang berbicara pada perkara-perkara gaib dengan akal sendiri. Masalah-masalah yang gaib tidak bisa kita berbicara kecuali dengan dalil, dengan Quran dan Sunnah. Dan termasuk dari sifat Ahlus Sunnah yang juga sudah dibahas kemarin di Malang, kemestian kita untuk berjalan di atas hikmah. Dan yang namanya hikmah adalah ketepatan dalam beramal, ketepatan dalam berbicara, yang itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan ilmu. Tidak mungkin bisa kita tepat dalam berbicara, tepat dalam beramal, tepat dalam bersikap, kecuali kalau kita mengerti ilmu dari Allah dan Rasulnya dan memahaminya dengan pemahaman yang benar. Maka kami bi'a'azakumullah, kalau kemarin dibahas tentang masalah sikap keras atau sikap lembut, bahwa kedua-duanya bisa saja dikatakan hikmah kalau tepat. Kapan kita harus keras dan kapan kita harus lembut. Dan sudah dikatakan pula yang namanya ar-rifqu ma kana fi syai'in illa zanah wa la yunza'u an syai'in illa syanah. Bahwasanya yang namanya rifq, kelembutan, tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menjadikannya indah, dan tidaklah tercabut dari sesuatu kecuali akan membuatnya menjadi jelek. Walhamdulillah, sudah dibahas. Walaupun dalam waktu yang ringkas, mudah-mudahan bisa dipahami apa itu hikmah. Yang kesimpulannya kata para ulama bahwa al-hikmah adalah al-ilm. Hikmah itu tidak bisa lepas dari ilmu, karena akan tepat seseorang dalam berbicara, akan tepat dalam bersikap atau menyikapi sesuatu kalau tidak ada dengan ilmu.
Sehingga kita lanjutkan kajian hari ini dengan masalah pentingnya ilmu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan, apakah sama alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini bukan pertanyaan, tetapi pernyataan bahwasanya orang yang berilmu tidak sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Tidak sama seorang alim dengan seorang jahil. Dan ayat ini ketika Allah berbicara tentang seorang yang bangun di tengah malam, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Kata Allah, apakah sama seorang yang berdiri di tengah malam dengan khusyuk, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan berdiri dan rukuk, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah, dengan mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azabnya. Sampai Allah katakan, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun." Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ikhwan fillah, a'azakumullah. Berarti Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa mereka yang salat di tengah malam dengan khusyuk, seorang yang berdiri dan sujud karena Allah, yang mengharapkan rahmatnya dan takut dari azabnya, adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang kenal Allah, orang-orang yang tahu tentang jannah dan nar, orang-orang yang yakin apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat yang diberitakan dalam Quran, yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka yang berilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Sungguh Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian yang berilmu. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang tauhid juga dengan kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Pelajarilah, ketahuilah. Maka ikhwan fillah, a'azakumullah, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah, sebagaimana diriwayatkan oleh Hakim dan Ad-Dailami dan disebutkan dalam Sahih At-Targhib oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, bahwa Rasulullah SAW menyatakan fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu lebih tinggi, lebih baik daripada keutamaan ibadah. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam musnadnya, dan juga Darimi dan juga Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, marhaban bitalibil ilmi in talabal ilma tahafful malaikatu bi ajnihatiha. Dikatakan, selamat datang wahai para pencari ilmu. Sesungguhnya kalau dia mencari ilmu, maka malaikat-malaikat akan merendahkan sayap-sayapnya, melingkupi mereka dengan sayap-sayap mereka. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Dikatakan pula dalam riwayat lain, dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan juga Tirmidzi rahimahullah, masih dalam Sahih At-Targhib, bahwasanya fadlul amali 'ala al-'abidi ka fadli, dikatakan keutamaan alim, orang yang berilmu di atas ahli ibadah, ka fadli 'ala adnakum, seperti keutamaanku dibandingkan dengan orang yang paling rendah di kalangan kalian. Dalam riwayat-riwayat ini dibedakan tentang ilmu dan ibadah. Artinya ada seorang yang alim dan berilmu, ada seorang yang abid beribadah tetapi tidak berilmu. Dikatakan keutamaan alim, orang yang berilmu ini, keutamaannya di atas abid yang tidak berilmu, seperti keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adnakum, seperti keutamaan Rasul jika dibandingkan dengan siapa yang paling rendah di kalangan kalian. Subhanallah, jauh sekali perbedaannya antara seorang abid yang tidak berilmu dengan seorang alim yang berilmu.
Ikhwan fillah azakumullah, tentunya sudah pernah dibahas berkali-kali bahwa abid, orang yang beribadah, kalau tanpa ilmu, biasanya dasar kenapa dia beribadahnya seringkali salah. Cara dia beribadahnya seringkali salah. Semuanya dari segala sisinya salah. Niatnya salah. Kenapa kamu berpuasa? Saya itu berpuasa karena katanya, karena dia bodoh. Karena katanya, kalau orang yang sering-sering puasa, dia bisa melihat jin. La haula wala quwwata illa billah. Tujuannya kok itu? Salah besar. Alhamdulillah, yang satu lagi, semangat sholat malam. Dengan menyatakan ketika ditanya, kenapa kok merajin sekali sholat malam? Saya bisa diterima di fakultas kedokteran. Perempuan padahal ini. Kalaupun itu adalah permohonan kepada Allah, dia tidak salah. Betul bermohonnya kepada Allah. Tapi kecil sekali. Terlalu rendah. Sampai dibahas oleh para ulama dalam kitab mereka. Kitabnya kitab Tauhid, kitab Aqidah, Fathul Majid. Dibahas orang-orang yang beribadah karena dunia. Beribadah dia karena dunia. Ternyata dicontohkannya subhanallah. Yang saya mengira ketika melihat judulnya, bahwa dia beribadah karena dunia itu karena riya, karena ingin dipuji dan seterusnya. Ternyata termasuk orang yang beribadah karena dunia adalah yang dia beribadah, sholat, puasa dan segalanya, tapi hanya karena ingin mendapatkan balasan di dunia, tidak ingat akhirat. Termasuk yang dicerca oleh para ulama karena terlalu sempit. Man yuridul hayatad dunya wa zinataha nu'tihi minha. Kata Allah, barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan. Wa hum la yunqasun, mereka tidak akan dirugikan. Tetapi wa ma lahum fil akhirati min nasib, tetapi mereka tidak akan mendapatkan di sisi Allah bagian. yakni karena permintaannya hanya dunia, kasih dunia, selesai. Permintaan yang terlalu rendah, dunia yang dikatakan la tusawi janahal ba'udah, dunia yang dikatakan tidak senilai dengan sayap nyamuk, dunia yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan pernyataan-pernyataan yang merendahkan, tetapi ternyata dijadikan sebagai tujuan utama ibadahnya. Jangan salah paham. Kalau kita meminta rezeki dunia kepada Allah, itu boleh. Diperintahkan, jangankan meminta rezeki. Hatta syis'ah idan qata, tali sendalmu kalau putus, berdoa kepada Allah SWT. Tetapi jangan jadikan ibadah kamu hanya karena pengen sendal. Berharaplah kepada Allah untuk mendapatkan jannah dan keridhaannya. Berharaplah kepada Allah agar menyelamatkan dirinya dari api neraka dengan ibadah ini. Meminta yang sangat tinggi, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa berbeda niat dua orang ini? Karena yang satu alim, yang satu jahil. Yang satu berilmu, yang satu jahil. Sehingga yang satu permintaannya sangat rendah, sedangkan yang lain meminta sesuatu yang pantas. Yang pantas untuk diminta pada Allah dan yang sangat penting, yaitu masalah akhirat yang kekal. Adapun dunia sementara, sesaat, sementara. Dikatakan oleh Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu dalam satu riwayat yang dinukilkan oleh Ad-Dailami dalam Tazkiratul Sami', dikatakan oleh Mu'adz ibn Jabal, "Alaikum bil ilm, fa inna talabuhu ibadah, wa ta'allumuhu lillahi hasanah, wa badluhu li ahlihi qurbah, wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu sadaqah, wal bahthu anhu jihad, wa mudzakaratuhu tasbih." Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, "Alaikum bil ilm," atas kalian untuk mencari ilmu, atas kalian untuk bersemangat mencari ilmu,
Karena mencari ilmu itu ibadah. Mencarinya ibadah. Mempelajarinya karena Allah kebaikan, mendapatkan pahala. Wa badluhu li ahlihi, dan memberikan kepada yang berhak itu qurbah, taqarrub ila Allah. Wa ta'limuhu liman la ya'lamu, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu sebagai sedekah. Wal ba'tsu anhu jihad, dan mencarinya, membahasnya sampai dia harus mengeluarkan upaya, usaha, itu jihad. Wa mudzakaratuhu tasbih, dan mudzakarahnya mengulang-ulang ilmu, menghafal, mempelajari, itu tasbih, zikir. Jangan dikira yang namanya zikir hanya menyebut kalimat-kalimat tertentu saja, termasuk ta'allum, mempelajari ilmu, mempelajari hadis, mempelajari tafsir, itu adalah zikir. Dan termasuk majlis zikir adalah majlis-majlis ilmu. Maka kata Mu'adz bin Jabal, wa mudzakaratuhu tasbih. Mudzakarahnya, mempelajari ilmu, itu adalah tasbih. Memuji Allah, mensucikan Allah, meninggikan Allah. Karena yang dipelajari dalam ilmu din, apa? Kalau bukan qala Allah wa qala Rasul. Apalagi kalau bukan Al-Quran dan hadis, dan apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dimaksud oleh Allah, apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Bukankah itu mengingat Allah, mengingat agamanya, mengingat perintah-perintahnya, mengingat larangan-larangannya dan syariatnya? Masya Allah. Alaikum bil ilm, alaikum bil ilm. Apa kalian untuk mempelajari ilmu? Karena dari segala sisinya adalah mulia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Alaikum bil ilmi qabla an yuqbad." Kata Ibnu Mas'ud, atas kalian untuk mencari ilmu sebelum dicabutnya ilmu. Wa qabdatul ilm bidhahabil ulama, dan yang namanya dicabutnya ilmu adalah dengan dimatikannya para ulama. Alaikum bil ilm, atas kalian untuk mencari ilmu. Fa inna ahadakum la yadri mata yaftaqir, karena salah seorang kalian tidak tahu kapan dia butuh kepadanya, kapan dia butuh ala ma indahu, kapan dia butuh kepada mereka ini. Ketika ada ulamanya, tenang-tenang saja, kita belum butuh. Alhamdulillah kita mengerti, kita bisa yang ini. Ketika ada permasalahan, mau tanya, oh sudah wafat kemarin. Qubidal ilm, dicabutnya ilmu dengan dicabutnya para ulama. Kalau para ulama diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kepada siapa manusia akan bertanya? Kalau manusia dalam keadaan tidak ada ulama di tengah mereka, maka ittakhadha ru'usan juhalan fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kalau tidak ada ulama, maka mereka akan menarik siapapun untuk jadikan rujukan pertanyaan. Akan mengangkat seadanya ru'usan juhalan, tokoh-tokoh orang bodoh. Pak Su'il kemudian ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan, fa'aftau bighairi ilmin, kemudian berfatwa tanpa ilmu, akhirnya dallu wa adallu, akhirnya dia sesat dan menyesatkan orang lain. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, fa inna ahadakum la yadri mata yaftaqir, karena salah seorang kalian tidak tahu kapan dia butuh kepadanya. Maka sekarang alhamdulillah masih banyak para ulama, belajarlah, mengambillah dari mereka sebelum ilmu itu dicabut. Ikhwan fillah a'azakumullah, dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wa satajiduna aqwaman yaz'umuna annahum yad'una ila kitabillah wa qad nabaduhu wara'a dhuhurihim. Dan niscaya kalian akan dapati kaum-kaum, beberapa kaum yang mengaku-ngaku kalau mereka mengajak kepada Al-Quran, mengajak kepada kitabullah, padahal faqad nabaduhu wara'a dhuhurihim, padahal mereka telah melemparkan kitab itu di belakang punggung-punggung mereka. Fa'alaikum bil ilmi, maka atas kalian dengan ilmu. Diingatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa suatu saat akan banyak pengaku-pengaku yang yaz'umuna annahum yad'una ila kitabillah, mengaku-ngaku mereka mengajak kepada kitabullah. Ternyata mereka bukan mengajak kepada kitabullah, mengajak kepada hawa nafsu,
Mereka lemparkan kitabnya di belakang punggung-punggung mereka. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu kalau ini penipu? Al-alim, orang-orang yang berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kalau orang-orang yang tidak berilmu, yad'una kulla na'iq, mereka akan mendengarkan suara yang paling keras. Kalau suaranya paling keras dari sana, mengatakan serang, akan ikut. Kalau mendengarkan suara dari sana, bubarkan, dia ikut. Pokoknya siapa yang paling keras, dia ikut. Ini adalah orang-orang yang layak lagi. Tetapi kalau orang itu berilmu, kenapa? Apa dasarnya? Apa dalilnya? Apakah itu sunnah atau bid'ah? Apakah itu ajaran Rasul atau ajaran bid'ah, ajaran kesesatan? Ikhwan fillah, a'azakumullah. Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu dan juga Abu Hurairah pernah menyatakan dengan perkataan yang hampir sama. Dikatakan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilayna min alfi raq'atin tatawwu'an. Sungguh satu bab dari ilmu yang kami pelajari lebih kami sukai daripada salat 1000 rakaat. Ini menunjukkan keutamaan ilmu di atas tatawwu', di atas ibadah-ibadah sunnah. Wa babun minal ilmi na'lamuhu umila bihi aw lam yu'mal ahabbu ilayna min 100 rak'atin tatawwu'an. Kata beliau selanjutnya, dan ilmu yang kami ketahui apakah sudah diamalkan atau belum diamalkan lebih kami cintai, lebih kami sukai daripada salat sunnah 100 rakaat. Kenapa selalu dikatakan tatawwu'an? Karena kalau yang wajib tidak bisa dibandingkan. Yang wajib maka itu yang paling afdal. Yang paling afdal dari ibadah-ibadah adalah yang paling wajib. Maka kemudian yang tidak wajib, yang paling utama adalah ta'allumul ilm, mempelajari ilmu. Sehingga dikatakan oleh Abu Hurairah dan Abu Dzar, ahabbu ilaina min 1000 rak'atin tatawwu'an, lebih kami sukai mempelajari satu bab dari ilmu, lebih kami sukai daripada salat 100 rakaat atau 1000 rakaat tatawwu'an. Demikian dinukilkan dalam Ilal Tirmidzi. Qulibina azakumullah, bahwa ini atau disebutkan dalam Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlihi dan juga Tazkiratus Sami'. Dikatakan pula oleh Mutarrif Ibn Syafi'i radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala, fadlul ilmi khairun min fadlil amal. Keutamaan ilmu lebih tinggi daripada keutamaan amal. Dan ini hampir sama dengan apa yang diriwayatkan tadi secara marfu kepada Nabi, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Wa qala Ibnu Mas'ud, berkata juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, la an ajlisa majlisa fiqhin sa'atan ahabbu ilayya min qiyam yawmin wa qiyam lailatin. Kata Ibnu Mas'ud, kalau aku duduk di majlis fiqh sesaat saja, sungguh lebih aku sukai daripada salat satu malam suntuk dan puasa di siang harinya. Demikian tingginya fadlul ilmi, keutamaan ilmu, sampai beliau menyatakan lebih aku sukai daripada puasa di siang hari, salat di malam hari. Aku lebih suka duduk satu saat untuk mempelajari fikih. Jangan kita menyatakan apakah ini meremehkan salat dan puasa. Bukan. Puasa, salat adalah suatu ibadah yang mulia. Tetapi tentunya salatnya harus dasari ilmu, puasanya harus dasari ilmu. Sehingga mempelajari ilmunya ini lebih utama, sehingga dia akan memperbaiki seluruh ibadahnya. Sehingga ilmu yang dipelajari sesaat tadi akan ngaruh kepada seluruh ibadah yang dia kerjakan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, mudakaratul ilmi sa'atan ahabbu ilayya min ihya'i lailatin. Hampir sama ucapannya dengan Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Abbas, sungguh
mempelajari ilmu sesaat lebih aku sukai daripada sholat semalam. Min ihya'il lailah. Ihya' lailah menghidupkan semalam suntuk dengan ibadah. Ini khonifillah disebutkan oleh sekian para sahabat, sekian para ulama tentang keutamaan ilmu. Kenapa kemudian ada seseorang atau satu kelompok yang mengabaikan ilmu dan menyatakan dengan pernyataan-pernyataan yang meremehkan dan kemudian menyatakan lebih baik kita beramal daripada ngomong terus. Apa maksudnya ngomong terus? Yaitu ngaji-ngaji terus. Kapan beramalnya? Kapan jihadnya? Padahal tidak mungkin mereka bisa jihad dengan jihad yang syar'i kecuali dengan ilmu. Tidak mungkin mereka bisa beramal dengan amal yang benar kecuali dengan ilmu. Tidak mungkin mereka bisa menjalani hikmah dengan tepat kecuali dengan ilmu. Qala dikatakan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, "Wala yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allama, fa idza taraka al-'ilma wa dhanna annahu qad istaghna واكتفى بما عنده فهو أجهل الجاهلين فهو أجهل ما يكون." Kata beliau rahimahullah, seorang dikatakan alim, dikatakan berilmu, ma ta'allama, selama masih belajar. Dikatakan orang itu alim selama dia masih belajar. Kalau dia meninggalkan ilmu, tidak belajar lagi, wabanna, dan mengira dirinya dalam keadaan sudah cukup, tidak butuh lagi ilmu, maka saat itu dia menjadi orang yang paling bodoh. Ajhalul jahilin, ajhalu ma yakun, sebodoh-bodoh manusia. Karena orang yang paling bodoh di antara manusia adalah yang menyatakan saya sudah cukup, tidak butuh ilmu. Ini orang yang paling bodoh. Maka sealim apapun, kalau dia memang aliman haqqan, orang yang berilmu sungguh-sungguh, pasti dia akan terus mempelajari, terus mengkaji, terus mengkaji. Qul dikatakan oleh Malik bin Anas rahimahullah, inna aqwaman ibtaghul ibadah wa adha'ul ilma. Sesungguhnya beberapa kaum ada yang bersungguh-sungguh beribadah tapi meninggalkan ilmu. Faqaraju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya mereka memerangi umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bi asyafihim, dengan pedang-pedang mereka. Walau ibtaghul ilma lahadanahum an dzalik. Kata Malik bin Anas, kalau saja mereka mencari ilmu, maka niscaya mereka akan terhalang dari perbuatan itu. Ini isyarat tentang Khawarij. Kalau Khawarij ibadahnya, masya Allah, diriwayatkan, dikisahkan oleh Ibn Abbas bahwa muka-muka mereka itu kuning karena banyaknya berpuasa dan kurangnya tidur. Karena malam selalu sholat malam. Jidat-jidat mereka dan tangan-tangan mereka tebal karena banyaknya sujud. Dan mereka kurus-kurus karena banyaknya puasa. Seperti yang Rasulullah kabarkan, bahwasanya mereka sholatnya mengalahkan sholat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian. Siapa yang dimaksud kalian? Sahabat yang mulia, yang sudah kita kisahkan betapa mulianya mereka, betapa tingginya mereka dalam kajian semalam. Ternyata kata Rasulullah, kalah ibadah kalian dengan mereka, kalah puasa kalian dengan mereka, kalah sholat kalian dengan mereka. Berarti ibadah mereka tinggi, semangat mereka untuk beribadah tinggi. Tapi sayang, mereka tidak mencari ilmu. Maka kata Imam Malik bin Anas rahimahullah, inna aqwaman, beberapa kaum, ibtaghul ibadah wa adha'ul ilma, mereka mencari semangat beribadah tapi mereka tidak mencari ilmu. Akhirnya mereka berujung dengan memerangi kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin dengan pedang-pedang mereka. Kalau saja mereka mencari ilmu, niscaya mereka selamat dan terhalang dari perbuatan tersebut.
Diriwayatkan pula dari Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah, kata beliau, kata Abul Aswad, laisa syai'un a'az min al-ilm, tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Qala, dikatakan al-muluk hukamun 'ala an-nas, para penguasa itu adalah penghukum atau yang pengatur manusia, yang memberikan hukum atau yang memimpin manusia. Wal ulama hukamun 'alal muluk, sedangkan ulama mereka yang memberikan hukum kepada para raja. Mana yang lebih tinggi? Ikhwanillahi a'azakumullah, kata Abul Aswad Ad-Du'ali, tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu, yang lebih tinggi daripada ilmu. Kalau penguasa-penguasa dia dalam keadaan sebagai hakim terhadap yang dikuasainya, tetapi para ulama hakim terhadap seluruh para raja-raja dan para penguasa, yang menentukan bahwa ini benar, ini salah, ini sunnah, ini bid'ah, ini adalah akan menjadikan jalan lurus, ini akan menyimpang dari jalan yang lurus, akan menyatakan ini baik, ini jelek. Mereka para ulama. Sehingga penguasa pun butuh penasehat dari para ulama. Qanibilna azakumullah, laisa syai'un a'az, tidak ada sesuatu yang lebih mulia min al-ilm. Qala Yahya ibn Mu'adz al-Razi, berkata Yahya ibn Mu'adz al-Razi rahimahullah, al-ulama arham bi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Para ulama adalah orang-orang yang paling sayang pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih sayang kepada mereka, kepada umat ini dari bapak-bapaknya sendiri dan dari ibu-ibu mereka sendiri. Kemudian dilanjutkan oleh beliau keterangannya. Qala li'anna aba'ahum wa ummahatihim yahfadunahum min narid dunya. Karena bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka menjaga anak-anaknya dari api dunia. Awas nak tanah. Tetapi wal ulama'u yaqudunahum min naril akhirah. Adapun para ulama menjaga mereka dari neraka akhirat. Mana yang lebih dahsyat? Neraka akhirat dengan api dunia, api jahannam dengan api dunia. Ayyuhuma ashaddu adaban, mana yang lebih keras azabnya, lebih keras sakitnya, pedihnya. Wallah la yus'al, tidak perlu ditanya, enggak perlu ditanya dan enggak perlu dibandingkan, tidak bisa dibandingkan dengan neraka dunia, dengan api dunia. Ikhwan fillah azakumullah, dikatakan oleh Yahya bin Mu'adz al-Razi, ini menunjukkan kalau para ulama yang selalu berbicara, membimbing dengan ilmu, menyampaikan ilmu, menulis ilmu, adalah mereka-mereka yang sayang pada umat ini. Wa in kharajat nafsuhu khashinah, walaupun kadang keluar dari mulut mereka kata-kata kasar, tetapi tujuan mereka adalah menyayangi umat ini dari api neraka jahannam. Bukankah kalau kita melihat kasarnya orang tua pada anaknya karena takut kena api dunia, kita mengatakan wajar. Ketika anaknya main api, orang tuanya marah dan dipukul, dan dikatakan dengan ucapan yang jelek kepada anak itu karena marahnya, wajar atau tidak wajar? Wajar, karena dia khawatir anaknya terbakar. Jadi sayang. Kenapa ketika para ulama mengingatkan kaum muslimin dari api neraka jahannam yang lebih panas, yang lebih mengerikan, lebih menyiksa, lebih perih, dan kadang keluar, karena sayangnya keluar kalimat-kalimat khashinah, kalimat-kalimat yang kasar. Apakah kalimat bodoh kamu atau kalimat yang sejenis itu? Maka itu adalah karena sayangnya pada mereka. Dikatakan lebih arham min ummahatihim wa abaihim, lebih sayang dari ibu-ibu mereka dan bapak-bapak mereka, karena bapak dan ibu mereka menjaga dari api dunia, sedangkan para ulama menjaga dari api neraka. Qanibilna azakumullah, berkata pula Hasan al-Basri rahimahullah, laula al-ulama la sara an-nasu kal bahaim. Kata Hasan al-Basri, kalau saja tidak ada ulama, niscaya manusia akan menjadi seperti binatang ternak.
Kalau lapar makan. Kalau dia butuh perempuan tinggal masuk. Kalau mereka butuhnya tinggal ambil, tidak tahu halal haram, tidak mengerti mana yang boleh, mana yang tidak, nggak mengerti hukum fikih. Kalbahari, seperti binatang ternak. Apa yang ada di hadapannya dimakan. Ada perempuan di sebelahnya betina kalau binatang ternak. Disikat sama dia. Nggak tanya itu ponakan siapa, anak siapa. Nggak pakai melamar, nggak pakai nikah, nggak pakai urusan apapun. Pokoknya ada sikat, makanan dimakan. Tidak tanya punya siapa, milik siapa, halal apa haram. Ikhwanifidina azakumullah, laulal ulama. Kalau saja bukan karena ulama, lakana an-nasu kalbahaim. Niscaya manusia itu seperti binatang ternak. Mereka tidak mengerti hukum, tidak mengerti halal haram, tidak mengerti hak-hak manusia, nggak mengerti sama sekali. Dan itulah yang juga Allah katakan dalam Al-Quran tentang mereka-mereka yang kalau tidak dikasih ilmu, maka mereka dalam keadaan mengikuti hawa nafsu. Dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dikatakan kal an'ami bal hum adall, seperti binatang ternak atau lebih jelek lagi. Berkata Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah, al-ulama fil ardi mithla an-nujum fis sama'. Ulama di muka bumi ini seperti bintang-bintang di langit kedudukannya. Idza badat lin-nasi ihtadaw biha. Kalau muncul bintang-bintang di langit, maka manusia di bumi mendapatkan petunjuk arah. Dan ini ketika mereka berada di lautan atau mereka berada di padang pasir yang sangat luas, mereka tidak tahu mana arah timur, arah barat, utara, selatan, mereka tidak tahu. Dengan apa mereka mendapatkan petunjuk? Dengan bintang-bintang. Yani bintang-bintang di langit Allah ciptakan sebagai zinatus sama, sebagai perhiasan langit. Dan rujuman li syayatin, pelempar-pelempar setan. Dan yang ketiga adalah dalilan, petunjuk jalan. Bukan petunjuk dukun ya, bukan petunjuk perdukunan, tapi petunjuk arah, mana timur, mana barat. Sehingga kalau mereka melihat di atas ada bintang, mereka tahu ini utara, ini selatan, ini barat. Saya harus menuju ke sana. Wa idza khafiyat alaihim tahayyaru. Kalau terbenam, tertutup oleh awan, hilang bintang-bintang, tahayyaru. Mereka bingung. Kita mau ke mana? Orang-orang di lautan bingung. Kita mau ke arah mana? Ya qul billahi azakumullah. Demikian dikatakan oleh Abu Muslim Al-Khawlani, bahwasanya ulama itu seperti bintang-bintang di langit. Kalau ada muncul berkelip di langit, maka manusia mendapatkan petunjuk arah. Ketika hilang, maka mereka bingung. Demikian pula ada para ulama, alhamdulillah, kita mendapatkan bimbingan petunjuk. Kita bisa bertanya, meminta bimbingan, minta fatwa. Kita bisa menggali ilmu. Kita bisa mempertanyakan makna tafsir Al-Quran, hadis. Walhamdulillahirabbil alamin. Ketika tidak ada ulama, tahayyul akan bingung. Apa ini maksudnya? Mau bertanya pada siapa? Enggak ada lagi ulama. Qad qubidal ilm. Maka kembali kepada ucapan Ibnu Mas'ud, "Alaikum bil ilmi qabla an yuqbad." Atau kalian untuk mencari ilmu sebelum dicabutnya, dengan dimatikannya para ulama. Selama masih ada ulama, alhamdulillah kita bersyukur, dan syukur kita adalah memanfaatkan ilmu dari mereka, meminta bimbingan mereka, membaca kitab-kitab mereka, membaca fatwa-fatwa mereka. Alhamdulillah kita tidak bingung kalau masih ada mereka, bapak-bapak para ulama, bapak-bapak kita kaum muslimin. Qala Wahab ibn Munabbih rahimahullah, yatasya'ab min al-ilm. Kata Wahab ibn Munabbih, ilmu itu akan mengeluarkan dari dalamnya syarafun wa in kana sahibuhu daniyan. Ilmu akan melahirkan kemuliaan walaupun si pemilik ilmu itu dari kalangan orang rendah. Wal ilm wa in kana mahinan, dan ilmu akan melahirkan kemuliaan walaupun si pemiliknya itu adalah orang yang tadinya terhina. Wal qurbu wa in kana qatiya, dan akan didekatkan walaupun tadinya jauh.
Wal ghina wa in kana faqiran, dan ilmu akan melahirkan kecukupan walaupun dia fakir. Wal mahaba wa in kana wadi'a, dan ilmu akan melahirkan al-mahabah, haibah, wibawa. Wa in kana wadi'an, walaupun orangnya sederhana tapi berwibawa. Orang yang sengaja memwibawakan dirinya dengan cara-cara yang tidak syar'i, bukan dengan ilmu, tetap saja direndahkan. Sudah gayanya dibuat-buat, kepalanya diangkat, dadanya dibusungkan, pengawalnya di kiri dan di kanan, cari kendaraan yang super mewah. Pokoknya bagaimana supaya berwibawa. Jalan tidak pernah senyum. Saya kalau senyum nanti jatuh di bawah saya. Na'udzubillah, mutakabbirun jahwal, orang sombong. Tapi apa jadinya? Dikenal di masyarakat orang yang jelek, orang yang sombong, orang yang tidak suka begini, hancur, jatuh. Tetapi orang yang berilmu, dalam keadaan dia di rumah sederhana, nggak punya kendaraan apapun, dalam keadaan pakaian juga sangat sederhana, tidak dibuat-buat, berjalannya juga dalam keadaan Masya Allah. yakni sebagaimana yang Allah katakan tentang ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Seperti ibadur rahman berjalan di muka bumi dengan tidak sombong, dengan sederhana. Tetapi semua orang menganggap bahwa orang ini orang yang mulia, wibawanya tinggi. Ketika dia berbicara, semua tidak berani ada yang berbicara lebih keras dari dia. Kenapa? Wibawanya. Sehingga bahkan ada ulama yang sampai orang yang mendatanginya tidak berani menatap mukanya, semuanya menundukkan kepalanya dengan berkata sambil tidak melihat, tidak berani melihat syekhnya, karena wibawanya yang begitu tinggi di hadapan mereka. Ini semua bukan dibuat-buat, bukan dicari, apalagi dibeli, tetapi Allah berikan. Yang kata Wahab Ibn Munambih, ilmu itu akan melahirkan syaraf. Wa in kana sahibuhu daniyan, akan mendapatkan kemuliaan walaupun pemiliknya tadinya adalah orang rendah. Maula. Ketika ada seorang khalifah dari Bani Umayyah bertanya kepada seorang ulama, siapa yang paling alim di sini? Fulan. Apakah dia dari Arab atau dari kalangan maula? Maula itu bekas budak, turunan bekas budak. Dijawab maula. Allah SWT memuliakan seseorang dengan ilmu. Kalau di Mekah, siapa yang paling alim di sana? Dijawab Ibn Abi Rabah. Aminal Arab atau minal maula? Apakah dari kalangan Arab atau dari kalangan maula? Minal maula. Minal maula. Allah SWT memuliakan seseorang dengan ilmu. Wa in kana maula. Siapa yang paling alim di Yaman? Di sini ditanya satu persatu, dijawab minal Arab atau minal maula? Minal maula. Minal maula. Minal maula. Sampai terakhir dia ketakutan. Apakah seluruhnya minal maula? Siapa nanti yang akan membawanya dari kalangan Arab? Allah Subhanahu wa taala dijawab oleh yang ditanya, ya Amir, wahai khalifah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membicarakan tentang Arab ataupun maula, tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang dengan ilmu, bukan dengan keturunan. Karena ini bukti yang sangat jelas. Waqi' beberapa tokoh-tokoh alim minal ulama masyhurin ternyata dari kalangan maula. Walaupun ada dari kalangan Arab seperti Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau tentunya sudah ma'ruf dari kalangan Quraisy, Arab dan Quraisy. Tetapi banyak pula dari kalangan maula yang menunjukkan adanya orang-orang yang tadinya turunannya turunan rendah, tetapi Allah angkat dengan ilmu. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Wahab Ibn Munabbih, bahwa ilmu ini akan melahirkan syaraf wa in kana sahibuhu daniyan, dan akan melahirkan kecukupan wa in kana sahibuhu faqiran. Apa kecukupan? Al-ghina, kekayaan. Orang yang tidak memiliki ilmu, maka
dia dalam keadaan lemah imannya, amat sangat lemah. Ketika lemah imannya, dia dalam keadaan menjadi orang yang tidak pernah puas dengan dunia. Dia terus merasa kurang, merasa paling miskin di dunia. Tetapi ketika dia mendapatkan ilmu, dia menjadi orang yang kaya hati. Dia menjadi ghani, dia menjadi cukup dan merasa cukup. Alhamdulillah, saya merasa mendapatkan dari Allah sesuatu yang sangat besar, yaitu ilmu. Nilainya ilmu lebih tinggi, nggak bisa dibandingkan dengan nilainya dunia. Pernah kita bahas tentang masalah makna nasihat. Apa itu makna nasihat? Ibnu Rajab dalam Jami' al-Ulum wal Hikam, ketika berbicara tentang nasihat, beliau menyatakan bahwa nasihat itu adalah memberikan sesuatu yang paling penting untuk mementingkan yang diberinya. Maka makna nasihat untuk Allah adalah memberikan yang terpenting untuk Allah, mementingkan Allah, yaitu dengan beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan. Demikian pula kepada Rasulnya dengan ittiba, memberikan kepada imam dengan ta'ah, dan memberikan kepada kaum muslimin ilmu, nasihat. Sehingga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia nasihat. Kenapa dikatakan nasihat itu nasihat? Karena memang makna nasihat adalah memberikan yang terbaik, yang paling berharga, yang paling penting untuk yang diberi. Maka kalau kita memberikan uang kepada seseorang, memberikan harta, memberikan berbagai macam keuntungan duniawi, masih kecil dibanding dengan memberikan ilmu. Memberikan satu riwayat dari hadis, memberikan satu penafsiran dari para ulama, ini sungguh sesuatu pemberian yang sangat besar. Sehingga orang yang diberi oleh Allah ilmu, dia akan merasa cukup dan merasa bersyukur. Alhamdulillah, walaupun saya fakir, saya nggak punya ini, nggak punya itu, alhamdulillah Allah jadikan saya orang yang memiliki sedikit ilmu. Dan terus dia belajar, menggali lagi, belajar lagi. Demikian keadaan seorang yang berilmu. Kalau Sufyan ibn Sa'id al-Thawri dan juga Muhammad ibn Idris al-Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmati keduanya, laisa ba'dal fara'id afdal min al-ilm. Ini ucapan Imam Syafi'i dan juga ucapannya Imam al-Thawri rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya, bahwasanya laisa ba'dal fara'id afdal min al-ilm. Tidak ada setelah yang wajib-wajib, enggak ada yang lebih afdal daripada ilmu. Jangan meremehkan ilmu, jangan meremehkan majlis-majlis ilmu. Karena itu dikatakan afdalu syai'in ba'dal fara'id, sebaik-baik perkara, sebaik-baik ibadah setelah yang wajib-wajib. Berkata Al-Marwazi rahimahullah, qila li Abi Abdullah, dikatakan kepada Abu Abdullah, rajulun lahu 500 dirham fara an yusrifahu fil ghazwi wal jihad aw li talab al ilm. Ditanyakan kepada Abu Abdullah rahimahullah, seorang memiliki 500 dirham, besar 500 dirham. Bagaimana pendapatmu ya Syekh, ya Imam? Apakah sebaiknya dipakai untuk jihad, perang? Ini jihad yang tidak wajib. Sudah kita katakan tadi, kalau yang wajib tidak bisa dibandingkan. Ini jihad kadang-kadang fardu kifayah, kadang-kadang fardu ain. Kalau fardu kifayah, maka yang sudah berangkat, yang lain tidak wajib. Maka bagaimana? Ditanya, apakah kami berikan untuk ghazwi wal jihad, atau li talabil ilm, atau untuk mencari ilmu? Qala, dijawab oleh Abu Abdullah, in kana jahilan yatlubul ilma ahabbu ilayya. Kalau dia orang yang bodoh, untuk belajar mencari ilmu lebih aku sukai. Kalau dia sudah berilmu, untuk jihad fisabilillah. Tapi kalau dia bodoh, maka pentingkan dirinya supaya menjadi alim, pentingkan dirinya supaya dia mendapatkan ilmu. Karena tanpa ilmu itu sangat berbahaya. Dipermisalkan berkali-kali dalam Quran bahwa ilmu itu nur, sedangkan kebodohan adalah zulumat. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Kegelapan di dalam kegelapan. Kegelapan di atas kegelapan
yang kalau seseorang akhraja yadahu la yakjarah, hampir-hampir dia tidak bisa melihat tangannya sendiri karena gelapnya. Ini kegelapan, kebodohan. Sedangkan ilmu adalah nur. Karena memang permisalan ini sangat tepat. Orang yang dalam keadaan melihat terang, dia akan tahu kemana saya harus berjalan. Dia tahu mana yang berbahaya. Ini akan membinasakan saya, ini jurang yang akan menghancurkan saya. Dan ini yang akan menyelamatkan saya, mengantarkan saya ke tempat yang saya tuju. Karena dia, satu, matanya melihat. Kedua, terang. Kalau matanya melihat tapi keadaannya gelap, percuma, matamu tidak berfungsi. Demikian pula sebaliknya, kalau keadaannya terang tapi matanya yang buta, maka apa jadinya? Untuk apa faedahnya nur tadi kalau hatinya sudah terkunci? Maka dua ini kata Ibnu Qayyim dalam Ighatsatul Lahafan adalah faktor penyelamat manusia adalah dua. Satu, nur, cahaya itu sendiri. Dan yang kedua, kehidupan hati. Kehidupan hati itu artinya hatinya bisa melihat, tidak mati. Kalau hatinya mati, datang cahaya ilmu dari manapun kepada dia, nggak akan bisa dia menerimanya. Karena hatinya buta. Demikian pula, kalau hatinya sedang mencari tapi dalam keadaan tidak diberi ilmu, juga dia akan tidak bisa mengetahui mana yang benar mana yang salah. Hatinya katanya memang saya sebenarnya ingin hak, ingin baik, tapi usaha enggak. Ayo ngaji, malas saya ini ada tokonya agak bisa ditutup. Sayang kalau ditutup ada keuntungan. Banyak mana keuntungan itu dengan keuntungan ilmu. Kalau dia mau berpikir sesaat saja. Kalau dia mau memakai hatinya untuk berpikir, bukan memakai kalkulatornya untuk hitung, maka dia akan paham bahwa ini lebih menguntungkan. Tapi karena mereka pakai kalkulator, saya hadir ngaji, toko tutup. Kalau saya toko buka, saya dapat untung. Sama dengan, keluarnya banyak keuntungannya. La haula wala quwwata illa billah. Kalau menghitungnya dengan itu yang nyata, ya dia dalam keadaan memikirkan hanya dunia. Kalau dia hitungnya dengan hati, maka niscaya dia akan bisa memahami dengan benar. Kata Allah, Allahum qulubun yafqahuna biha. Apakah mereka punya hati untuk bisa memahami? Atau adhanun yasma'una biha? Atau mereka punya telinga untuk mendengarkan? Atau mereka punya absar yubsiruna biha? Mereka punya a'yunun yubsiruna biha? Punya mata-mata yang bisa mereka melihat? Sayang, punya mata nggak dipakai, punya telinga nggak dipakai, punya hati pun nggak dipakai. Kalau diberikan orang yang demikianlah yang dikatakan dengan mati hatinya. Orang yang demikianlah yang dikatakan dengan summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Buta, tuli, bisu dan mereka tidak kembali. Apakah Abu Jahal, Amr bin Hisham adalah seorang yang buta matanya, buta telinganya, sehingga dia tidak masuk Islam dan seterusnya? Bukan. Tapi Allah maksudkan bahwa telinga mereka tidak dipakai untuk mendengarkan Al-Quran dan Sunnah dari Nabi. Mata mereka tidak dipakai untuk melihat kekuatan dan kekuatan Allah. Nggak mau membaca ucapan-ucapan Rasulullah. Hati mereka nggak dipakai untuk bisa memahami. Sehingga percuma dikasih oleh Allah perangkat-perangkat untuk mencari ilmu, semuanya dipakai untuk mencari dunia. La haula wala quwwata illa billah. Sungguh ini adalah orang-orang yang keterlaluan. Allah Subhanahu wa taala beri perangkat-perangkat tadi untuk mencari ilmu agar dia selamat di dunia ini, ternyata dipakai untuk perkara yang sempit, hanya urusan dunia. Sedangkan urusan akhirat mereka tidak pentingkan, bahkan tidak digubris oleh mereka. Digambarkan orang-orang yang mati hatinya oleh Allah dengan kalimat summa qasat qulubuhum fa hiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Sungguh mereka itu sudah keras hatinya seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Demikian pula Allah katakan dengan kalimat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah tutup hatinya, Allah tutup matanya, Allah tutup telinganya,
Setelah itu mereka menjadi orang yang mati dalam keadaan berjalan. Bangkai-bangkai hidup. Siapa bangkai-bangkai hidup? Orang-orang kafir yang tidak mau dikasih ilmu, tidak mau dikasih ayat dan hadis, tidak mau dinasehati agar selamat di akhirat. Diperingatkan tentang hari kiamat, mereka tidak percaya. Diperingatkan tentang neraka, mereka tidak takut. Diperingatkan dengan berbagai macam peringatan-peringatan penting, yaitu tentang apa yang mereka akan hadapi nanti yaumul qiyamah, yaumul hisab, yaumul mahsyar. Tapi mereka tidak peduli. Kata Allah, amwatun ghairu ahya. Mereka mati, amwat, mayit, mereka tidak hidup. Bangkai-bangkai berjalan. Maka Allah katakan kepada Nabi untuk menghibur nabinya, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Sungguh engkau tidak bisa membuat orang yang dikubur mendengar. Engkau tidak akan bisa membuat mereka mendengar. yakni orang kalau sudah mati, orang yang dikubur diajak bicara yang nggak bisa, diajak ngomong nggak jawab, mau diapakan? Itulah gambarannya ketika Rasulullah berdakwah kepada kaum musyrikin waktu itu, yang memang Allah sudah takdirkan mereka akan menjadi kafir. Rasulullah berusaha dengan sungguh-sungguh berusaha. Dan Rasulullah sedih, kenapa kok mereka tidak mau menerima dakwah ini? Allah hibur. La yahzunka alladziina yusari'una fil kufur. Jangan menjadikan kamu orang-orang yang berlomba-lomba dengan kekufuran. Jangan menjadikan kamu orang-orang yang tidak mau menerima dakwah. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah orang-orang yang buta tuli bisu, fahum la yarji'un, mereka tidak akan bisa kembali. Karena sudah buta, tuli, bisu, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, dan kau tidak bisa mengajak bicara orang yang sudah mati dalam kuburan. Digambarkan oleh Allah, orang-orang yang tidak mau mendengar ilmu, tidak mau menerima ilmu, tidak mau memakai matanya untuk mencari ilmu, seperti amwat, seperti orang yang dalam kubur, yang dikatakan kepada Rasulnya, engkau nggak bisa membuat mereka mendengar. Mereka itu bangkai-bangkai. Amwatun ghairu ahya. Tapi ini gambaran tentang musyrikin. Gambaran tentang orang kafir. Adapun orang-orang muslim, mukminin, muslimin, insyaallah masih punya kehidupan. Masih punya kehidupan hati. Dan kita masih semangat untuk mengajak mereka kepada jalan yang lurus, mengajak mereka kepada ilmu, kepada Quran dan Sunnah. Kita masih semangat berharap kepada Allah, ya Allah, berilah hidayah kepada mereka, berilah petunjuk kepada mereka, berilah bimbingan kepada mereka ke jalan yang lurus. Hanya saja kehidupan mereka berbeda-beda, kehidupan hati mereka berbeda-beda. Kata Ibnu Qayyim, di antara mereka ada yang mardul qulub, ada yang sakit, mati tidak, mati hidup, tapi dikatakan hidup sempurna juga enggak, ada penyakit di dalamnya. Yang kadang-kadang ada yang sakitnya parah, kadang-kadang sakitnya sangat parahnya sehingga dia punya telinga tapi enggak awas dalam mendengar apa-apa. Demikian pula punya mata, tapi tidak jelas dalam memandang karena sakit. Ini berapa nih? 3 atau 2? Bagaimana keadaan orang ini? Susah untuk menerima ilmu. Disampaikan, tetap kabur. Demikianlah keadaan hati yang dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, bahwasanya manusia, orang-orang kafir itu hatinya hati yang mati, dan mereka amwatun ghairu ahya, mereka bangkai-bangkai hidup, bangkai-bangkai yang berjalan di muka bumi. Adapun orang-orang yang muslimin masih memiliki kehidupan, tapi di antara mereka ada yang sakit, ada yang parah, sampai ada yang sangat parahnya sehingga seperti orang yang pingsan atau tidur. Pingsan bisa dibangunkan, tidur bisa dibangunkan, karena dia masih hidup sesungguhnya. Maka inilah keadaan mereka yang lalai dari ilmu, dan mereka bergelimang dengan dunia, lupa sama sekali terhadap akhirat, lupa terhadap agamanya. Kalau ditanya muslim, iya saya muslim, tapi ditanya apa itu Islam, tidak pernah paham. Bagaimana Al-Qurannya? Jangankan saya membaca maknanya,
lafaznya saya nggak bisa baca. Alif baca dia nggak bisa. Kasihan sekali. Ini orang tidur apa? Kamu ini tidur apa sadar? Kamu ini dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan sadar? Matamu itu buta atau melek? Kamu itu muslim, harus tahu keislamanmu. Kamu itu adalah seorang yang beragama, maka kamu harus tahu agamamu. Syariat yang diturunkan oleh Allah kepadamu harus ngerti. Bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya puasa, akidah tauhid tentang hari akhirat harus tahu. Bagaimana mungkin orang yang dalam keadaan merasa dirinya muslim, tapi dia tidak pernah menggubris tentang keislamannya, nggak pernah peduli tentang ilmu tentang keislaman. Ini kan aneh. Seperti orang yang tidur. Kalau orang yang hidup, otomatis dia harus cari minum. Dia kalau lapar akan cari makan. Itu orang hidup begitu. Akan mencari kebutuhan-kebutuhan dirinya dengan mudah. Tapi kalau orang pingsan, nggak bisa apa-apa. Haus nggak ngomong, lapar nggak ngomong, sampai dokternya yang harus menginfus dia. Begitulah keadaan mereka. Sehingga bangunkan mereka itu, diingatkan kamu ini adalah muslim yang harus tahu keislamanmu, harus tahu kamu itu memiliki satu aturan yang Allah SWT turunkan untuk kamu dan seluruh manusia agar selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kembali kepada ucapan-ucapan para ulama. Qala, dikatakan oleh Syafi'i rahimahullah, talabul ilmi afdal min salatin nafilah. Dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahwa mencari ilmu lebih afdal daripada salat sunnah. Maka kalau ada kemudian seseorang yang melihat majlis ilmu, kemudian dia tenang, sholat dengan tenang, setelah sholat dikir. Sholat sunnah ini bukan sholat wajib. Ini aneh. Saya pernah mengalami yang demikian. Majelis ilmu, tiba-tiba ada orang sholat. Setelah sholat, duduk di kejauhan. Ini majelis ilmu. Kemudian dikir panjang, dikir. Saya perhatikan ini orang, kelihatannya orang jahil, nggak punya ilmu. Dia nggak tahu kalau dia duduk di sini lebih afdal daripada pikirnya dia. Karena demikian ucapan para ulama seluruhnya, bahwa yang namanya ilmu lebih afdal daripada ibadah, termasuk daripada zikir. Tentunya ibadah-ibadah yang sunnah saya ulangi, jangan sampai salah paham. Kalau yang wajib harus dikerjakan. Tapi ini perkara yang tidak wajib, kemudian dia meninggalkan ilmu sampai kemudian saya tegur. Ternyata betul dia kan orang yang awam, nggak ngerti apapun. Demikian Allah katakan, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakan apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Qala, dikatakan oleh Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullahu ta'ala, mengatakan kepada ashabul hadis, kepada para pencari hadis, para rawi yang mencari hadis, "Lau annakum tafaqqahtum bil hadithi wa ta'allamtumuhu ma ghalabakum ashabur ra'i." Kalau kalian tafaqquh dalam ilmu hadis dan kalian mempelajari ilmu hadis, ma ghalabakum ashabur ra'i, kalian tidak akan bisa dikalahkan oleh para ashabur ra'i yang hanya mementingkan ra'yunya. Yani kalau mereka yahtaju bi syai'in, kalau mereka mengucapkan dengan argumennya, kalian riwayatkan hadis. Yani kalau mereka berbicara dengan tafsir, maka nahnu narwil hadis, mereka menafsirkan dengan ra'yu, kita meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Yang demikian menunjukkan kalau ashabul hadis hujjahnya lebih kuat daripada ashab ar-ra'i. Wala budda lil mutafaqqih min ustadin yadrusu alayh wa yarji' fi tafsir ma ashkala ilayh wa yata'arraf minhu turuq al-ijtihad wa ma ya'rif bihi as-sihhah min al-fasad. Kata Waqi' ibn al-Jarrah, dan bahwasanya semestinya bagi orang yang belajar fikih hendaklah dia memiliki satu guru
yang dia bertanya kepadanya, kembali kepadanya kalau ada kesulitan, yang dia akan meminta bimbingannya kalau dia tidak paham, atau dia bisa mengenali bagaimana cara beristihad, dan dia bisa bertanya kepadanya mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Ini pembimbing dari kalangan para ulama. Berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Waihakum, utlubul ilma, fa inni akhafu an yakhruj min 'indikum fa yasiru ila ghairikum fatadalliluna fatadillun. Utlubul ilma, fa innahu syarafun fid dunya wa syarafun fil akhirah." Kata Tsauri rahimahullah, "Celaka kalian, pelajarilah ini, karena aku khawatir kalian keluar min indikum, dia keluar atau ulama tersebut keluar dari kalian, maka yasiru ila ghairikum, ternyata ilmu itu akan pergi ke tempat lain selain kalian dan kalian menjadi rendah. Ilmu kalau datang kepada kita, kemudian kita tidak sambut, maka akan datang kepada orang lain. Ilmu kalau datang kepada kita melalui ta'lim, melalui kitab, melalui buku, melalui buletin, melalui berbagai macam media-media yang Allah berikan kepada kita, dengan itu kalau kita tidak terima, maka yakhruj ila ghairikum, ilmu itu akan pergi ke tempat lain, ke orang lain. Ilmu tetap akan memuliakan, tetapi orang lain bukan kalian. Fatazillun, maka kalian akhirnya rendah. Utlubul ilm, carilah ilmu. Fa innahu syarafun, karena ilmu itu adalah kemuliaan di dunia, wa syarafun fil akhirah, kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Qala, dikatakan selanjutnya, masih ucapan Ats-Tsauri, al-a'malu sayyi'ah da'un wal ulama'u dawa'un, wa idza fasada al-ulama faman yastidda. Dikatakan a'malus sayyi'ah, perbuatan-perbuatan jelek, itu penyakit. Dan pembawa-pembawa ilmu adalah dokternya, adalah obatnya. Maka kalau para ulama rusak, maka siapa yang akan mengobati penyakit-penyakit umat? Siapa yang akan mengobati penyakit-penyakit masyarakat? Ini butuhnya al-ilm wal ulama. Khonifina azakumullah, Ibnu Qayyim juga punya sikap khusus dalam masalah ini, tentang masalah da' wa dawa, penyakit dan obatnya. Dan beliau menyatakan bahwasanya memang al-ilmu itu adalah dawa, sedangkan kebodohan itu adalah penyakit. Dan tentunya penyakit-penyakit bodoh ini akan sembuh kalau diobati dengan ilmu. Kalau diobati dengan yang lain, maka dia akan tetap sakit walaupun memiliki gelar-gelar kesarjanaan, gelar-gelar doktor, profesor, atau gelar yang lebih tinggi dari itu. Kalau dia tidak mempelajari ilmu din, maka dia tetap sakit dia. Kalau ada problem stres, berapa banyak profesor bunuh diri? Kenapa stres? Dia nggak ngerti apa obatnya, dan dia nggak memiliki iman, du'afaul iman, lemah imannya. Kenapa lemah imannya? Karena mereka tidak memiliki semangat untuk mencari ilmu yang paling penting. Ilmu ini mubah, semangat dipelajari. Ilmu itu mubah, semangat dia pelajari, sangat semangat. Ilmu ini mesti, harus, wajib diabaikan. Bukankah ini ainul jahl, intinya kebodohan? Intinya kebodohan adalah tidak bisa memilah dan memilih mana yang lebih penting dan mana yang lebih wajib. Ilmu dunia semuanya bisa dikatakan perlu, tetapi hukumnya paling tinggi mubah dan akan dikatakan baik atau jelek tergantung penggunaan. Itu ilmu dunia. Penggunaan baik jadi baik, penggunaan jelek jadi jelek. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang demikian maka tidak bisa yudahu mutlaqan wala yumdahu mutlaqan. Yang seperti ini tidak bisa dipuji secara mutlak, tidak pula dicela secara mutlak. Wah, betapa hebatnya Edison. Jasanya
dengan menemukan lampu. Bayangkan kalau nggak ada kita nggak bisa ngaji di sini. Iya, dan juga diskotik memakai lampu. Mereka yang bermaksiat juga dengan lampu. Iya toh? Sehingga tidak bisa yudham memutlakan, nggak bisa pula yudham memutlakan. Nggak bisa dipuji secara mutlak, nggak bisa dicegah secara mutlak. Tergantung penggunaan baik jadi baik, penggunaan jelek jadi jelek. Berarti membantu dia, membantu yang jelek, membantu yang baik. Jadi gimana? Wah, jasanya dia jasa kepada yang orang-orang baik, jasa pula pada orang-orang jelek. Imbang. Kalau sudah demikian, maka kembali ke nol. Maka itu paling tingginya ilmu-ilmu yang sifatnya keduniaan. Bagus kalau dipakai dan diniatkan untuk mendukung dakwah kaum muslimin. Tetapi kalau sampai diangkat lebih daripada ilmu dunia, ilmu fiqh, ilmu hadis, ilmu yang membimbing dan menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat kelak, ilmu yang akan menyelamatkan dari api neraka, ilmu yang akan membawa kepada jannah dan keridhaan Allah, masa mau disejajarkan apalagi di bawah ilmu dunia. Yang demikian adalah peringatan bagi orang-orang yang sudah bangun dari tidurnya. Peringatan bagi mereka-mereka yang al-qassam'a wa huwa syahid. Ini adalah zikra, peringatan bagi mereka yang masih mau mendengar, yang masih mau melihat, yang masih mau menggunakan hatinya untuk mencari ilmu. Qala, dikatakan selanjutnya, qala beliau rahimahullah, masih juga Imam Ats-Tsauri rahimahullah. Mathalul 'alimi mithlu tabib la yada'u ad-dawa illa 'ala mawdi'id da'. Yang namanya ulama, seorang yang alim, berilmu adalah seperti dokter. Dia akan meletakkan obat itu pada orang yang sakit. Dan dia akan tahu obat ini untuk penyakit yang ini, obat itu untuk penyakit yang itu. Sehingga dia tahu siapa yang diajak bicara. Ini penting juga. Untuk kita selamat dari kezaliman atau selamat dari sesuatu yang menyelisih hikmah, maka kita harus mendengarkan bimbingan-bimbingan para ulama. Bahwa yang namanya tabib atau yang namanya ulama, alim, itu seperti dokter. Dia mengobati orang-orang yang sakit dengan obat yang tepat. Kalau salah obatnya, semakin parah sakitnya. Kalau kelebihan dosisnya, semakin rusak, semakin sakit dia. Sehingga akan dibimbing dengan sesuatu yang pas untuk mereka. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajak bicaralah manusia sesuai dengan tingkat nawar mereka. Kita bicara dengan orang awam yang baru pengen ngaji, bicara tentang masalah sururi mubtadi'un dhal. Orang awam, sururi makanan apa sih? Tengok kanan, tengok kiri, itu tadi maksudnya apa? Gak tahu kata sebelahnya. Tanya sebelahnya lagi, gak tahu juga. Mereka bicara sendiri, orangnya masih terus ngamuk-ngamuk di depan. Ini karena salah alamat. Dia tidak tahu siapa yang dihadapi. Maka keluar dari hikmah. Kita tidak bicara benar atau salah ucapannya. Tidak jadi benar ucapannya, tapi penempatan di mana? Menyampaikannya pada siapa? Kalau orang itu masih nol, ya sampaikan la ilaha illallah. Wajibnya dia bertauhid, beribadah kepada Allah. Ajak dia untuk semangat berpegang dengan sunnah. Qanifidina al-hikmah tidak bisa lepas dari ilmu. Dan siapa yang bisa mengikuti hikmah ini? Tentunya yang mempunyai ilmu. Yang kata Ats-Tsauri, al-alim mislu tabib. Seorang alim ulama, mereka seperti dokter, mengobati orang-orang yang sakit dan meletakkan pada tempatnya. Tidak meletakkan obat kecuali pada yang memang perlu diobati dan tepat. Dikatakan pula oleh Hasan al-Basri rahimahullah, perbedaan antara orang yang amil ala ghairi ilm, beramal tanpa ilmu, kasalik ala ghairi tariq. Kata Hasan al-Basri, orang yang beramal tanpa ilmu adalah seperti orang yang berjalan tapi bukan di jalannya. Dia berangkat ke sana, katanya mau ke Surabaya, arahnya ke arah Jember sana.
Kamu mau kemana? Mau ke Surabaya. Kok jalannya ke sana? Oh, bodoh dia. Kenapa dia dikatakan bodoh? Karena dia berjalan tidak di jalannya. Maka dikatakan oleh Hasan al-Basri, al-amil ala ghairi ilmin, orang yang beramal tanpa ilmu, kasalik ala ghairi tariq, seperti orang yang berjalan bukan di jalan yang sebenarnya. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha. Inna as-safinata la tajri ala al-yabasi. Kata pepatah dikatakan, engkau mengharapkan keselamatan tapi tidak menjalani jalannya. Ingat, inna as-safina la tajri ala al-yabasi. Sesungguhnya perahu gak akan di daratan. Gak akan berjalan di daratan. Permisalan ini digambarkan oleh penyair tadi adalah bahwa seorang yang mengharapkan najat, mengharapkan keselamatan, tapi jalannya bukan di jalan yang benar, yang gak akan mendapatkan keselamatan. Ingat, yang namanya perahu gak akan jalan di daratan. Sudah disiapkan perahunya, perbekalannya, kembangkan layarnya. Tunggu anginnya nggak datang. Tunggu ada angin. Angin datang keras, bukannya jalan. Runtuh dia, berguling kapal itu. Kok nggak jalan-jalan ya? Tetapi najasa. Walam tasluk masalikah. Engkau ingin selamat tapi nggak menjalani jalannya. Kamu sama bodohnya dengan pemilik kapal tadi. Pengen jalan tapi ditaruhnya di daratan. Kapan dia mau berjalan? Dengan angin sekeras apapun, bukan jalan. Terhempas mungkin, berguling iya, tetapi tidak mungkin dia akan bisa berjalan seperti berjalannya di lautan. Yang demikian peringatan dari Hasan al-Basri bahwa beramal harus dengan ilmu, dan belajar ilmu itu qabla al-qawli wal amal. Sebelum berbicara, sebelum beramal, ilmu dulu. Wal amil ala ghairi ilmin yufsid aktsar mimma yuslih. Kata beliau juga selanjutnya bahwa orang yang beramal tanpa ilmu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Yufsid aktsar mimma yuslih, lebih banyak merusaknya daripada memperbaiki. Maunya memperbaiki, kemudian dia ambil martilnya, dia pukul dengan keras supaya murnya ini tambah masuk. Tapi barang itu yang hancur. Kamu ini beramal tanpa ilmu. Kalau dengan martil sebesar itu, ini perangkat lunak yang kecil seperti ini, dipukul dengan martil, la haula wala quwwata illa billah, bukan mur yang masuk, hancur dia, rusak. Itu namanya amil ala ghairi ilmin, yufsid aktsar mimma yuslih, lebih banyak merusaknya daripada memperbaiki. Qul fatlubul ilma talaban la yadurru bil ibadah. Kata Hasan al-Basri selanjutnya, maka carilah ilmu dengan tidak mengorbankan ibadah. Watlubul ibadah talaban la yadurru bil ilm, dan beribadahlah dengan ibadah yang tidak melupakan ilmu. Perhatikan, hakim, penuh hikmah. Hasan al-Basri rahimahullah menasihatkan, maka kalau orang beramal sudah digambarkan betapa jeleknya, seperti orang yang berjalan bukan di jalannya, seperti orang yang merusak lebih banyak daripada memperbaiki, maka carilah ilmu, tetapi jangan lupa, jangan ditinggalkan ibadah yang wajib-wajib, jangan lupa, jangan merusak ibadah kalian. Dan beribadahlah dengan sungguh-sungguh, tetapi jangan melupakan ilmu. Fa inna qauman, ingat satu kaum, talabul ibadah wa tarakul ilm. Sebagian kaum telah mencari ibadah, tapi mereka meninggalkan ilmu. Akhirnya mereka kharaju bi asyafihim ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya mereka justru memerangi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hasan al-Basri kembali mencontohkan kelompok itu, kelompok Khawarij tadi. Satu kaum yang semangat beribadah, tetapi tarakul ilm, meninggalkan ilmu. Apa akibatnya? Apa akhirnya? Akhir ceritanya mereka mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, mengangkat pedang-pedangnya, memerangi kaum muslimin. Subhanallah, yaquluna ahlal Islam
wa yatrukuna ahlal awthan, persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa kharaja min bid'i hadza, akan keluar dari turunan orang seperti ini satu kaum yang demikian sampai Rasulullah menyatakan yaqtuluna ahlal Islam wa yatrukuna ahlal awthan, mereka membunuh ahlul Islam, membunuh kaum muslimin, dan mereka membiarkan penyembah berhala. Ini menunjukkan kalau sikap yang seperti itu adalah sikapnya orang yang semangat beribadah tanpa ilmu. Walau talabul ilma lam yadullahum ala ma fa'alu. Kalau saja mereka mencari ilmu, niscaya mereka tidak akan terbimbing ke arah itu. Kalau mereka mempelajari ilmu, niscaya mereka akan terbimbing ke arah lain yang lebih selamat daripada memerangi kaum muslimin. Demikian apa yang kita bisa sampaikan. Kita akan lanjutkan setelah istirahat beberapa saat. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.